kemarin kita bahas tentang sholat ya. Nah sekarang kita bahas tentang tayamum. tayamum. Baik, di sini sebelum kita masuk ke materi, teman-teman ada yang tahu nggak tayamum itu apa sih? Itu secara istilah kan? Ya kita tunggu dulu. Kelihatan nggak? Apa tadi? Suci dengan debu gitu ya? Oke, ada lagi nggak? Pendapat lain? Ada? Oke, kalau nggak, Ganti air wudhu, Pak. mengganti air wudhu, ya. Mengganti air wudhu. Baik, ada lagi? Baik, sekarang kita coba lihat ke itu yang lagi kelihatan nggak? Kelihatan? Benar kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Bagus. Nah, jadi secara bahasa tayamum itu berarti atau bermakna al-qasdu, yang artinya itu adalah bermaksud. Ya, maksud artinya. Nah, namun secara istilah tayamum itu bermakna mengusapkan wajah dan kedua telapak tangan dengan tanah dengan tata cara tertentu. Jadi ini benar. Kalau ini benar nggak? Benar. Itu juga benar. Saya minta Aris. Kelihatan nggak Aris? Kelihatan, Pak. Kelihatan, maju sini baca. Semangat lah. Puasa kalau semangat. Puasa kan? Puasa. Ya. Saya. Ini, Pak. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Artinya apa? Iya, baca juga. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Surah Al-Maidah ayat 6. Makasih Aris. Benar juga Sarah sih. Kamu tadarus di Masjid Dalil? Ya, Pak. Ustaz. Bella, di situ dapat kita kita simpulkan bahwasanya sudah tertera jelas bahwa jika kita sakit atau dalam perjalanan atau sedang berhalangan, contohnya itu yang lebih realistis mungkin dalam pesawat. Siapa pernah naik pesawat? Nah, pasti pesawat itu kita dalam waktu sholat gitu, dan kita tidak bisa berwudu kan, ya. Nah, di situ nanti ada penjelasannya. Nanti Bapak ada kasih video yang dimana itu atau ya membuka lagi pikiran kita tentang tayamum. Lanjut. Jadi tayamum ini kan pengganti air ya, kalau kata Ipan tadi. Ya, Pak. Nah, pengganti air itu apa Ipan? Debu yang suci, Pak. Debu yang suci. Nah, di sini ada beberapa poin yang apa kandungan yang harus ada dalam debu tersebut. Yang pertama itu tanah dalam berbagai warna seperti warna merah atau hitam. Sekiranya bercampur pasir mesti mengandung kandungan debu.
Paham nggak maksudnya? Paham? Yang kedua, tidak dikategorikan sebagai abu. Jadi abu sama debu itu beda. Beda. Meskipun halus ya, tapi itu tidak mensucikan. Yang ketiga, suci dan tidak bernajis pastinya, karena niatan kita itu untuk bersuci ya. Kalau misalnya ada menurut kita agak aneh, kayak kalau debunya agak aneh itu nggak usah. Atau kayak ada bekas kotoran cicak atau gimana itu nggak usah. Ya. Yang keempat, tidak mustakmal. Nah, maksud mustakmal ini misalnya ada teman kita, contohnya Aris ya, Aris lagi tayamum tuh, nah selesai. Nah kita tahu kalau Aris itu tayamum di situ, tapi kita lakukan lagi di situ ngambil debunya. Nah itu nggak boleh, karena debunya itu udah mustakmal. Ya itu kalau kita tahu, kalau kita tahu kalau ada orang yang tayamum di situ, tapi kalau kita tidak tahu, ya alhamdulillah karena kita tidak tahu. Yang kelima, tidak bercampur tepung atau kapur atau pasir ya, intinya debu, jangan sampai bercampur kayak tepung, kapur, yang pasir yang tidak berdebu itu pasir itu loh, yang batu-batu kecil itu, nah, bukan debu ya. Jelas? Jelas Pak. Yang selanjutnya itu ada syarat-syarat tayamum. Jika tidak ada air dan sudah berusaha mencarinya, tetapi tidak bertemu. Ya benar. Misalnya di musim kemarau, kita ada kan kemarin untuk kemarau sekitar berapa bulan ya? Kan bulan penuh ya? Yang sampai kering itu kan, sampai orang nimba-nimba gitu kemana-mana. Nah itu kalau misalnya kita emang udah mepet waktunya, terus emang nggak ada air, dimana-mana juga nggak ada air, nah itu kita tayang juga apa-apa. Dan yang kedua, berhalangan menggunakan air seperti sakit. Contohnya kita pas demam lah, atau lagi menggigil gitu kan. Kalau kita megang air atau kita berwudu kena air gitu kan, itu sakitnya tambah parah. Nah itu alangkah baiknya kita melakukan tayamum, karena itu juga kan apa? Sebenarnya Islam ini gampang banget kalau kita tahu ilmu. Ya semoga inilah kalau misalnya sakit itu nggak usah maksa kalau misalnya mau berwudu gitu. Kalau misalnya nggak sanggup kita tayamum aja. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Jadi nggak kayak wudu ya. Kalau wudu itu kan setengah jam sebelum sholat kita boleh melakukan asal kita nggak melakukan hal yang membatalkan wudu. Nah tapi kalau tayamum itu tidak dianjurkan dikarenakan dia berbeda dengan air juga. Karena niatnya itu untuk bersuci. Ini adalah alternatif kan? Pengganti dari air wudu, benar itu. Nah yang keempat, dengan tanah atau debu yang suci. Hampir ada pertanyaan? Sudah. Pak ini Oh iya, apa ya? kayak syarat dulu tadi, yang poin pertama tadi tidak ada air. Nah di situ kan contohnya kayak lingkungan, ketika contohnya saya, ketika suatu tempat saya tidak ada suatu air, tapi airnya bersifat keruh atau warnanya keruh. Di situ apakah saya harus menggantikan dengan tayamum walaupun air di suatu tempat itu ada air tapi airnya keruh, Pak? Ya, jadi kita kan ada belajar tentang bab apa itu? Yang air bab yang membahas tentang air yang mustakmal, air yang suci-sucikan. Nah, jadi sisa itu kan. Nah, kalau ada air yang kategori suci tidak mensucikan atau air yang tidak suci, nah jika ada kandungan dalam situ harus dipakai. Kalau kata siapa namanya itu Pak? Anak baru kan Ipan ya. Nah karena katanya airnya keruh kan, kalau misalnya dia ada baunya, ada rasanya. Tahu kan rasa air putih biasa? Beda kan kalau misalnya ada gulanya dikit, ada sasanya dikit, beda kan rasanya? Nah itu udah tidak mensucikan lagi. Sama kayak air kelapa lah, bening ya bening, ya kan? Cuma ada rasanya gitu, itu tidak boleh digunakan. Jadi tidak lanjut harus bertayamum. Ya. Itu kalau airnya dikit ya, kalau sungai beda lagi. Misalnya ada danau misal, nah airnya hijau, nah itu kan syaratnya wudu juga kan airnya minimal 2 bulan. Lagi nggak? Aris HP-nya
kayaknya jatuh. Gak apa-apa. Jadi Pak. Oh iya. Iya. Ini udah. Halo, fardu tayamum. Yang pertama itu pasti Iya. apapun yang akan kita lakukan atau kita melakukan apapun harus dengan niat yang baik. Kalau niatnya buruk, jangan. Yang kedua, mengusap muka dengan telapak tangan. Ya nanti ada videonya nanti. Yang ketiga, mengusap dua belah tangan hingga siku-siku. Tahu kan siku-siku? Adapun niat tayamum, ada yang udah bisa? Coba satu baca. EDX, coba baca EDX. Kelihatan nggak? Kelihatan. Iya, coba baca. Nama itu tayamuma li istibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Ya, artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau niat ini sebenarnya kalau kita bisa bahasa Arabnya, baca bahasa Arabnya, tapi kita harus tahu artinya. Nah, tapi kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya dan takut salah harokat atau salah bacaannya atau salah hurufnya, nah itu mending kita baca bahasa yang kita tahu lah. Kalau nggak bisa bahasa Indonesia, pakai bahasa Bangka. Tapi bisa semua bahasa Indonesia kan? Nah, bisa bahasa Arab semua kan? Kalian niat sholat itu pakai bahasa apa? Pakai Arab kan? Nah, kalau niat niat menggunakan bahasa atau artinya itu di dalam Hati. ya. Jadi kita coba baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nawaitu tayamuma li istibahati sholatil fardhu lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Jadi kalau yang sholat biasa kan, kalau yang wudhu biasa saya mengingat berwudhu untuk mengangkat hadas kecil Allah Ta'ala. Nah ini sengaja aku bertayamum untuk melakukan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, karena di sini kita mau praktek, jadi Bapak mau kasih video biar jelas semua ya. Cari YouTube aja ya. Bapak udah siap sebenarnya video, cuman nggak tahu nih gimana hasilnya. Tayamum itu adalah, kalau tayamum, lihat, sama. Jangan sama ini nggak harus lepas. Bisa usap aja. Contoh ini, ambil debu sekelumit debu, bukan 1 jam dulu, bukan sekelumit. Seujung teh, yang kan sejumput, sedikit saja, seujung teh, ujung juga bisa, sedikit banget. Maksudnya bukan berbeda debu ini. Seujung, ambil kertas, diletakkan di atas kertas begini, diratain begini. Kemudian setelah itu apa? Niat. Nah untuk tayamum istibahasa atau bahasa Indonesia sebagai bahasa Arab, teman bisa nanti. Aku pengen tayamum, ya Allah, saya mau tayamum, ya Allah, nggak ada air, itu sudah ngerti Allah. Langsung aja, letakkan
Ini kita siapin dulu ya, siapin dulu. Nah, ini disunahkan dikit-dikit biar rontok. Bukan gini juga, pelan-pelan. Ini sunahkan begini. Sudah niat. Aku niat yang masuk diusap. Dikira kita saja, bukan ke air langsung masuk ke hidung. Coba gini, cukup selesai. Ada tangan. Nah, tangan karena nanti yang akan diusap tangan maka dilepas. Kalau ada ini ya nggak sakit. Karena dia nggak bisa masuk sendiri, bukan kayak air. Bapak. Jadi waktu mengusap tangan baru nanti harus dilepas. Mengusap tangan lepas. Coba kalau ada jamnya, coba debunya nggak bisa kena. Tolong pahami. Tapi kalau wajah kan nggak ada urusannya dengan jam. Jamnya bukan dibaca. Nah, baik. Kalau gini tangan, tepuk. Separuh bagi dua ini. Ulang lagi. Dari ujung ke ujung. Bawah. Diputar begini. Ke atas. Jari kembali. Jadi semuanya. Jadi telapak bawah, punggung telapak kanan kena separuh punggung telapak kanan, kena separuh perut telapak kiri. Separuh. Berarti bisa. Terus jangan dilepas. Jangan dilepas. Setelah tegas, separuh telapak kiri tadi baru dibalik untuk kita persiapkan sampai ke atas. Jadi kita kembali kembali. Telapak tangan ini jangan diganggu ini, karena ini telapak kanan akan digunakan untuk mengusap tangan kiri. Tangan kiri jangan diganggu, jangan disentuh ini. Setelah dilepas, jadi ketemu jempol penyebab. Oke, berarti sudah kena semuanya. Punggung kena semuanya, ini kena semuanya, kecuali telapak. Telapaknya kanan buat tangan kiri. Nah, sama kasusnya ini selalu. Nah, cara sendiri nggak bisa, boleh gini juga. Boleh gini. Sama. Nah, yang penting telapak ini jangan diganggu ini. Ya, jadi berdiri lagi kira. Jadi semuanya berdiri. Kita mau dulu ya. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh yang tadi, pertama kita lihat dulu kan. Ya, habis itu debunya itu bukan debu kita taruh atau kita pop gitu kan. Jadi sedikit aja. Nah, kita udah ada kelihatan debunya, taruh di buku atau di mana gitu, di alas ini misalnya. Dari sini, nah kita tepuk gini, ikutin bapak, nanti tepuk gini. Nah, habis itu biar gugur, biar enggak nempel semuanya gitu ya. Nah, habis itu usap muka, udah, sekali aja jangan kayak gini, nah sekali kayak gini. Sekali ya Pak? Ya sekali, tapi merata ini, sekali, ini, ya. Nah, habis itu ambil lagi, dan separuh, baru gini. Jangan gini, ya, lihat nggak? Kan? Nah, ini langsung sampai siku. Ini jangan dilepas, tetap nempel. Habis itu digini. Nah, jangan sampai ininya kena gini, jangan kayak gini, berhenti. Nah, udah. Itu berlaku juga sama yang kanan kiri sama aja. Habis itu selesai. Nah, duduk. Gimana? Jelas? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Cukup Pak? Cukup. Aris, fardu tayamum tadi apa sih? Satu aja. Niat. Ya, pintar. Yang lain? Pak, bertanya Pak. Iya, pertanyaan. Kenapa kalau kita tayamum cuma usap muka sama tangan aja? Ya, karena ini kan kita pakai debu nih. Kalau misalnya kita jawab secara logika aja ya. Nah, kamu mau mandi debu? Enggak kan? Nah, itu aja. Sebenarnya kalau itu kan juga sudah dari apa? Dari hadisnya